Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue mau bicara, ngobrol-ngobrol tentang suatu hal yang menurut gue ini cukup berat, yaitu kegagalan. Let's talk about failure. Kegagalan adalah ketidakmampuan untuk meraih sesuatu yang diinginkan dalam bidang apapun, bidang karir, pendidikan, asmara, bahkan kehidupan secara keseluruhan. Gue udah sering kali gagal, hampir banyaknya impian sering kali aja meleset dari kegagalan kecil yang ada di setiap harinya, seperti besok gue mau bangun pagi biar lebih produktif tapi gue tetap aja kesiangan, sampai kegagalan-kegagalan besar kayak gue nggak ada kesempatan buat masuk ke PTN impian, dan kegagalan yang baru aja dialamin sekarang ini ditolak interview di beberapa perusahaan. Gue bicara di sini tentang kegagalan bukan berarti gue berhasil untuk melewati kegagalan itu, tapi ini juga buat pengingat buat diri gue bahwa kegagalan itu seharusnya memang ada. Justru kegagalan itu keharusan yang harus dilalui. Kalau nggak pernah gagal, gimana mau sukses? Kalau kata Najwa Shihab, mumpung masih muda, habisin kota gagalnya. Jadi biar nanti tinggal suksesnya yang datang menghampiri. Pendidikan kita di sekolah, di kampus, itu emang nggak bisa membuat kita bisa melakukan segala hal, segala langkah di kehidupan kita. Itu emang gak bisa membuat kita sukses dalam setiap langkah yang akan kita tuju. Tapi sekolah, kuliah itu memberikan pemahaman kita untuk gimana caranya proses berpikir. Dengan pemahaman proses berpikir itulah yang menjadikan kita bisa sukses. Bukan artinya ketika kita lulus dengan nilai yang memuaskan, dengan nilai kamlot, bahkan dari PTN favorit, kita bisa menggapai kesuksesan. Tapi seberapa jauh kita dapat menyerap proses berpikir yang kita dapat. Kalau kata Gita Savitri, hidup bukanlah perlombaan. Hidup ini adalah eksperimen. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Khairul Tanjung juga pernah bilang, kegagalan itu proses kita belajar. Ketika kita gagal, kita harus tahu gagalnya kenapa. Kenapa bisa gagal? Penyebabnya apa? Setelah kita tahu, setelah kita cari tahu, maka kita harus avoid kegagalan itu. Kita harus menghindari kegagalan tersebut. Penyebabnya apa? Kita harus menghindari penyebabnya tersebut. Setelah kita avoid, setelah kita hindarin, besok gagal lagi. Berarti penyebabnya bukan yang pernah kita avoid. Cari lagi penyebabnya dan hindari. Besok masih gagal lagi, avoid lagi, cari lagi, avoid lagi, masih gagal lagi, avoid lagi. Tapi besok gagal lagi, ternyata masih ada penyebab-penyebab lain. Lakukan avoid, evaluasi kegagalan-kegagalan tersebut, penyebabnya apa. Hindarin penyebabnya, gagal lagi, hindarin penyebabnya, gagal lagi, cari tahu penyebabnya, hindarin lagi penyebabnya. Dan ternyata masih ada penyebab lain, dan avoid lagi. Nah, ini yang dinamakan learning process, proses belajar. Menghindari segala hal yang menjadi penyebab kegagalan sampai nggak ada lagi yang menyebabkan kita gagal. Gagal bangun lagi sampai gagal itu bosen datang sama kita. Hampir sama ucapannya Najwa Shihab. Banyak dari kita yang gagal, yang merasa gagal ketika nggak masuk PTN impian, nggak dapat beasiswa, nggak memenuhi standar nilai di sekolahnya, gagal dalam percintaan, dan sebagainya. Padahal banyak tokoh sukses di Indonesia, bahkan di dunia, yang mengalami kegagalan besar sebelum mencapai kesuksesannya. Mereka menjadikan kegagalan tersebut untuk batu loncatan untuk bisa bangkit lagi, bangun lagi, berkembang lagi, dan belajar lagi. Mary Riana pernah mengalami kerugian besar sebelum menjadi motivator serta penulis bestseller. Almarhum Bob Sadino pernah bertahan dengan gaji rendah dan kehilangan taksi Mercedes sebelum sukses dalam bisnisnya. Bu Susi Pujiastuti pernah putus sekolah di umur 17 tahun. Tapi usahanya
kini menjadi operator se-Asia Pasifik. Dengan pengalaman-pengalaman kegagalan tersebut, pastinya ada muncul rasa takut kegagalan. Dan seringkali musuh terbesar kesuksesan adalah takut akan kegagalan. Jadi, selalu katakan iya pada setiap kesempatan dan carilah kesempatan sebanyak-banyaknya. Serliana Vita pernah bilang, berasal dari mana kita, dari mana kondisi kita berasal, itu bukan tanggung jawab kita. Tapi akan kemana dan menjadi apa setelahnya, itu menjadi tanggung jawab kita. Hadapi ketakutan itu, jalani prosesnya, hadapi setiap kegagalan yang ada, pelajari apa penyebabnya, dan raihlah satu persatu kesuksesan itu. See you next time. Bye-bye. Thank you for watching. Subscribe.